Shalom, perkenalkan nama saya Ayusni Metang, kelas 1 Makale, dengan NIM 222113008 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, dengan mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang matriks. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dalam tanda kurung dan berbentuk seperti sebuah persegi panjang. Susunan ini diletakkan dalam sepasang tanda kurung biasa atau sepasang tanda kurung siku. Diberikan matriks A berordo M kali N, di mana A yaitu A11, A12 dan seterusnya, A21, A22 dan seterusnya, AM1, AM2 dan seterusnya. Di mana A11 itu artinya A itu berada pada baris pertama dan kolom pertama. A12 yaitu artinya A itu berada pada baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. A21 artinya A itu berada pada baris kedua, kolom pertama. A22 itu artinya A berada pada baris kedua, kolom kedua. AM1 artinya A berada pada baris KM, kolom pertama. AM2 itu artinya A itu berada pada baris KM, kolom kedua, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks AIJ, menyatakan elemen yang terletak pada baris KI dan kolom KJ. Contohnya yaitu matriks A 2, 3, 1, 0, 3, negatif 8, 9, 1, 1, di mana elemen pada baris kedua, kolom ketiga atau A23 yaitu negatif 8. Elemen pada baris ketiga, kolom ke-1 atau A31 yaitu 9. Selanjutnya yaitu ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh, matriks A 1, 2, 3, 3, 0, negatif 1. Ordo matriks A adalah 2 kali 3, ditulis A 2 kali 3. Matriks B 1, 2, 3. Ordo matriks B adalah 3 kali 1, ditulis B 3 kali 1. 3 di situ menandakan baris dan 1 menandakan kolom. Jadi 3 kali 1 itu tidak boleh ditukar menjadi 1 kali 3, karena di situ pasti akan berubah nilainya. Maksudnya kalau 3 kali 1 dirubah menjadi 1 kali 3, berarti di situ artinya hanya mempunyai 1 baris dan 3 kolom. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom, yaitu matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contoh, matriks A 2, 1, 3 hanya mempunyai 1 baris. Matriks B 0, 1 hanya mempunyai 1 baris juga. Yang kedua, matriks kolom, matriks yang terdiri dari 1 kolom. Contoh, matriks A
3, 1, 2 mempunyai satu kolom. Matriks B 1, 2 hanya mempunyai satu kolom juga. Nah, selanjutnya yaitu matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contohnya matriks A 2, 1, 5, 3, 0, 9. Di situ terdapat 2 baris dan 3 kolom, di mana pengertiannya memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Begitupun dengan pada matriks A, di situ mempunyai kolomnya itu hanya ada 3 dan barisnya ada 2. Begitupun pada matriks B 21, 07, 23. Di situ mempunyai baris 3 dengan kolom 2. Yang selanjutnya matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contohnya matriks A 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Di situ mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Pada 1, 4, 1 itu dinamakan diagonal utama. 3, 4, 2 dinamakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Matriks B 1, 2, 0, 3. Di situ diagonal utamanya yaitu 1, 3 dan diagonal sekunder atau diagonal samping yaitu 2, 0. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Jadi trace dari 1, 4, 1 yaitu 1 ditambah 4 ditambah 1 yaitu 6. Dan pada matriks B trace-nya di situ yaitu 1 ditambah 3 yaitu 4. Yang kedua, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, matriks 0. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya O2 kali 3. Elemen-elemennya itu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi semuanya elemennya bernilai 0. Begitupun pada O2 kali 2, di situ juga elemennya semuanya bernilai 0. Nah, selanjutnya matriks diagonal, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contohnya matriks D 3 kali 3. Di situ elemen-elemennya yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1. Dari definisi dinyatakan bahwa diagonal utama tidak semua 0. Di situ terdapat diagonal utamanya itu 1, 4, 1 dengan elemen lainnya 0. Pada matriks D 3 kali 3, di situ terdapat elemen-elemennya yaitu 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Diagonal utamanya di situ tidak semua 0, 3, 0, 0. Dan semuanya itu elemen lainnya yaitu 0. Yang berikutnya matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 dengan elemen lainnya 0. Contohnya I 3 kali 3. Di situ elemen-elemennya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dengan diagonal utamanya semuanya yaitu bernilai 1. Pada I 2 kali 2, elemen-elemennya di situ yaitu 1, 0, 0, 1 dengan diagonal utama semua bernilai 1. Sedangkan elemen lainnya yaitu 0. Selanjutnya itu matriks segitiga, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga itu terbagi atas 2. Yang pertama, matriks segitiga atas, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Contohnya, matriks U 8, 3, 7,
045, 001. Di situ di bawah 837, 451 semuanya itu adalah 0. Yang kedua, matriks segitiga bawah, yaitu elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Di situ terdapat matriks L, yaitu 800, 340, 521. Di atas diagonal utama, yaitu semuanya nilainya 0. Elemen utamanya di situ yaitu 841. Yang selanjutnya yaitu transpos matriks. Transpos matriks A adalah sebuah matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi kolom pertama matriks baru, baris kedua matriks A menjadi kolom kedua matriks baru, dan seterusnya. Contoh pertama, matriks A 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1. Di sini kita akan mencari transposnya. Transpos itu dilambangkan dengan A pangkat T, di mana di situ pengertiannya itu transpos dari matriks A. Cara untuk mencari transpos yaitu kolom baris pertama di matriks transposnya menjadi kolom pertama. Misalnya 1, 2, 3 berada pada baris pertama, jadi transposnya menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Baris kedua 3, 4, 5 menjadi kolom kedua 3, 4, 5. Baris ketiga 2, 1, 1, transposnya menjadi kolom 2, 1, 1. Contoh kedua, matriks A 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. A transposnya yaitu baris 2, 1, 4, baris pertama menjadi transpos kolom pertama 2, 1, 4, baris kedua 1, 4, 5 menjadi transposnya itu kolom kedua 1, 4, 5, baris ketiga 4, 5, 3, transposnya menjadi kolom ketiga 4, 5, 3. Jadi A transpos sama dengan A. Maka matriks yang bersifat demikian dinamakan matriks simetris. Kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Contohnya, diketahui matriks A, A2B, CX, dan matriks B 4, 3A, negatif B 2C. Tentukanlah nilai dari X. Cara untuk mencarinya yaitu A sama dengan 4, 2B sama dengan 3A, C sama dengan negatif B, dan X sama dengan 2C. Di sini kita akan terlebih dahulu mencari nilai dari 2B sama dengan 3A, di mana 2 kali B sama dengan 3 kali A, yaitu 2 kali B sama dengan 3 dikali 4, di mana dari nilai A yaitu 4, jadi 3 dikali 4 yaitu 12, B sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6, jadi nilai dari B yaitu 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari C sama dengan negatif B. C sama dengan negatif 6. Kenapa di situ negatif 6? Karena nilai dari negatif B yaitu 6. Jadi di situ menjadi C sama dengan negatif 6. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai dari X sama dengan 2C. X sama dengan 2 dikali C. X sama dengan 2 dikali negatif 6. Negatif 6 diambil dari nilai C. Jadi 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12. Jadi nilai dari nilai X yaitu negatif 12. Demikianlah materi yang dapat saya
sampaikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih.